Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siswa sekali bertemu lagi dengan kalian semuanya. Sehat semua ya, para mahasiswa? Alhamdulillah sehat, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah sehat, Ibu. Tetap semangat ya. Kita mata kuliah kita manajemen sumber daya manusia. Kajian kemarin mata kuliah ini adalah tentang analisa jabatan. Kita lanjut pada kesempatan ini tentang rekrutmen dan seleksi yang nanti akan kita diskusikan. Kalian bisa sharing, bisa saling memberikan informasi dan wacana sehingga kita menjadi mahasiswa S2 yang memang inspiratif, reformatif dan transformatif dan menjadi agen perubahan. Siap ya? Saya mau tanya tentang pelajaran yang kemarin. Coba Mbak Rofi sebutkan, apakah analisa jabatan dalam manajemen itu apa? Ya, silakan. Ya, bisa didengar, Mbak. Nah, keterampilan dari ya. Bagus ya. Cukup satu orang saja ya hari ini yang mereview pelajaran kemarin. Nanti siap-siap kalau Ibu kita sudah memulai pelajaran di tengah atau di akhir, Mas Ustaz boleh interupsi atau nanti pas ada pertanyaan boleh silakan menjawab. Jadi seperti saya sampaikan berkali-kali bahwa mahasiswa S2 MM itu harus beda dengan S1. Kita harus selalu tampil di depan untuk mengemukakan pendapat, kalau perlu harus membuat bantahan, sanggahan yang sehingga akan terus kita selalu berpikir, belajar dan belajar. Karena mahasiswa itu harus udah mulai mempunyai pendapat sendiri karena banyaknya sudah mulai sering literasi, baca jurnal dan biasa untuk latihan atau selalu buat penelitian. Saya lanjut mahasiswa pada siang hari ini. Kenapa harus ada rekrutmen yang terstruktur atau tersistem? Ya. Jadi sebagai gambaran bahwa pada tahun 2023 ya ada sebuah perusahaan ya unicorn di Indonesia itu rekrut satu orang data scientist. Waktu itu gajinya 35 juta per bulan, prosesnya 4 bulan, yang melamar 1.200 orang dengan tahapan tes 8 kali atau ada 8 tahap tes. Kemudian pertanyaan, kenapa serumit itu? Karena mereka tahu hal ini, bahwa kebutuhan rekrutmen itu yang salah, bila salah, harganya 3 kali gaji karyawan tersebut per tahun. Artinya perusahaan bisa rugi kalau rekrutmennya salah. Jadi rekrutmen itu memang tidak main-main ya. Kalau begitu kita salah, perusahaan akan rugi baik secara finansial maupun non finansial. Bayangkan kalau salah rekrut satu orang rugi 1 miliar misalnya. Ini data ini adalah diambil dari Society for Human Resources Management. Ya. Karena itu kita memang harus mempelajari benar-benar rekrutmen itu harus seperti apa, harus ada tahap-tahapannya dan tidak asal jalan. Jadi para mahasiswa yang ini yang insya Allah selalu tetap semangat belajar. Tujuan rekrutmen itu adalah menarik calon yang tepat dalam jumlah cukup. Nah, itu perlu dimasukkan memori kita itu tentang rekrutmen. Kemudian kalau seleksi apa? Nah, kalau seleksi itu adalah menarik calon yang tepat dalam jumlah cukup. Ya, itu. Nah, sekarang sudah bisa dimengerti ya? Nah, sekarang saya lanjut pada pelajaran pada siang ini, yaitu bahwa kita mau menyampaikan bahwa definisi kita sekarang ini, ya, sekarang ini, bentar ini. Ya.
Jadi definisi rekrutmen itu adalah merupakan proses terencana untuk menjaring dan mengungkapkan pelamar potensial sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan organisasi. Jadi setelah kita tadi sudah analisa jabatan bahwa jabatan yang diperlukan perusahaan ini atau organisasi ini ya, ini jadi kalau perusahaan itu kan kita sudah tahu bahwa ini adalah organisasi profit, atau kalau yang nggak profit adalah perusahaan, organisasi atau perusahaan atau lembaga yang di bidang publik, di bidang publik. Nah, jadi kalau ketika kita sudah analisa jabatan, ya itu ini jadi kita kan tadi sudah ini sudah tadi ya, ini ada beberapa tenaga ahli, para ahli mempunyai definisi tersendiri, tapi hampir sama ya. Satu contoh aja, nggak perlu saya sampaikan semuanya. Kalau Wheaton and Davis tahun 1996, proses adalah rekrutmen itu adalah proses untuk mendapatkan dan merangsang pelamar yang mempunyai kemampuan agar tertarik menjadi pegawai organisasi. Jadi rekrutmen itu adalah bagaimana kita proses bisa membuat orang tertarik untuk mendaftar. Nanti habis itu diharapkan memang dari proses rekrutmen nanti kita akan tahu apa yang kita butuhkan setelah analisa jabatan, kemudian nanti ada proses seleksi. Yang lain nggak cukup waktunya kalau saya sampaikan semuanya. Kemudian kalau seleksi itu apa? Satu aja ya, itu menurut si Tehani Handoko pada tahun 1990 ya, yaitu adalah sarankan langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak terima. Jadi setelah ada rekrutmen, kemudian baru ada seleksi. Jadi tahapan-tahapan dalam rekrutmen dan seleksi juga harus sudah ada konsepnya yang harus diikuti. Tidak asal, karena itu sudah berdasarkan penelitian, berdasarkan jurnal, berdasarkan memang kebutuhan, berdasarkan juga karena adanya perbandingan, kemudian studi lanjut dengan adanya perubahan baik itu lokal, nasional maupun global, sehingga selalu ini dinamis sekali. Karena itu seorang yang leadership di dalam kepemimpinan dalam perusahaan harus memperhatikan, sehingga jangan sampai rekrutmen dan seleksi yang salah menghasilkan tidak analisa juga diawali analisa jabatan tadi ya, pelajaran yang kemarin, kemudian rekrutmen dan seleksinya salah, maka akan menghasilkan penerimaan pekerja yang salah juga. Saya lanjut nih, sekarang tahapan proses seleksi. Yang pertama itulah administrasi, kita paham ya. Jadi kita memeriksa CV ya. Saya berkali-kali juga CV itu tidak hanya dalam pelajaran saya yang lain, perilaku organisasi, itu adalah CV diharapkan tidak hanya sekedar pendidikan, nama, pengetahuan lahir, organisasi, tapi pada kemajuan manajemen sumber daya manusia itu diharapkan sudah bisa menangkap ya, seperti pada rekam medis kalau di rumah sakit itu sampai yang sedetail-detailnya, bagaimana latar belakang psikologi dia, latar belakang sosiologi dia, ini yang mungkin belum banyak dikerjakan di dunia kerja yang sampai ada sedetail-detailnya, sehingga kalau pas ada proses psikotes, kemudian mungkin dari psikolog atau mungkin dari ada data psikiater misalnya tentang pekerja, itu harus dimasukkan sehingga kita mempunyai database yang lengkap. Kemudian tes kemampuan setelah administrasi ini memang sesuai yang kita butuhkan, bahwa kita butuh tenaga informatika atau IT misalnya, ini cocok nih bahwa ada memang ada yang lulusan dari informatika. Kemudian tes kemampuan, jangan sampai nanti antara rekrutmen dan seleksi itu nggak nyambung, akhirnya tidak karena mungkin ada masalah intern ya, atau mungkin miskomunikasi, sehingga yang perusahaan butuhkan itu tidak sesuai dengan yang diterima. Kemudian tes kemampuan, ada psikotes, potensi. Nah ini
harus betul-betul yang data yang ada itu harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Jadi itu termasuk karena berkali-kali bahwa yang namanya di dalam manajemen sumber daya manusia itu SDM itu kadang-kadang bisa melebihi dari uang ya, kapital ya, kapital itu bisa juga sebagai modal human capital itu. Kemudian juga wawancara. Jadi setelah administrasi kemampuan juga hasil wawancara. Hasil wawancara itu mendalam. Dari wawancara itu akan kelihatan karakter, kompetensi dan komunikasi. Oh, misalnya dia IP-nya bagus, tetapi ternyata karakternya kayak ini tadi nggak akan bisa mendukung perusahaan. Nah, itu menjadi catatan penting karena itu memang harus komprehensif di dalam kita proses seleksi setelah rekrutmen tadi. Karena latar belakang, keabsahan, data dan referensi kerja ya, pendidikan. Nah itu kita akan bisa melihat betul apakah ini datanya itu memang dia sudah lulus. Apakah ada ijazahnya benar CV kerja, apakah dia punya pengalaman kerja, apakah sesuai yang diperlukan. Ini yang seleksi ya. Tadi yang rekrutmen tidak perlu saya ini apa namanya saya detailkan, tapi nanti dalam pengulangan nggak apa-apa ini. Sekarang lanjutnya keputusan dan penawaran penetapan kandidat terbaik ya. Jadi dengan setelah ada rekrutmen dan penawaran kemudian akan ditentukan kandidat yang terbaik. Nah, ya. Kemudian setelah ditentukan, oh ini kayaknya dari 1.000 orang itu kita ngambil 10 orang, setelah lihat lewat 8 tahapan adalah yang ditentukan ini. Ini memang sengaja yang rekrutmen tidak saya simpan dulu nih. Jadi ini yang seleksi nanti kita pada sesi pertanyaan akan saya ulang lagi tentang penjelasan tentang rekrutmen ini. Tadi langsung ke seleksi ya, karena ini sebenarnya waktu analisa jabatan juga sudah saya singgung tentang rekrutmen. Kemudian buffering dan kontrak kerja. Jadi setelah kita tadi ya apa namanya menetapkan kerja terbaik, kemudian kita memberikan surat penawaran job offer serta penandatanganan kontrak kerja. Ya, ini tahapan-tahapan seleksi yang ini mungkin nanti akan fleksibel menyesuaikan masing-masing core business masing-masing, karena masing-masing perusahaan itu punya core business tertentu yang dia mempunyai gambaran yang mungkin beda dengan perusahaan yang lain. Nah, ini sekilas ini. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan para mahasiswa kalau bertanya, nanti tanya yang rekrutmen juga boleh. Ya. Saya ingin bertanya, Bu. Oh, ya. Siapa ini? Mbak Ajeng ya? Ya. Oke, silakan. Saya masih sering tertukar antara rekrutmen dan seleksi. Jadi, mohon penjelasan lebih lanjut terkait dengan perbedaan antara rekrutmen dan seleksi. Ya, pertanyaan menarik sekali ya, karena memang beda tipis ya. Jadi kita harus mempunyai ini, harus ada sense of recruitment dan seleksi. Jadi harus pakai perasaan di dalam memahami rekrutmen dan seleksi. Jadi gini Mbak Ajeng, kalau rekrutmen ya itu adalah proses menarik sejumlah pelamar ya yang qualified untuk mengisi lowongan. Coba dirasakan perbedaannya nanti. Sifatnya positif, tujuannya memperbesar membesar agar jumlah pelamar itu lebih banyak yang diterima. Jadi biar masuknya banyak. Nah, itu prosesnya dibuat menarik dengan iklan di medsos, kemudian juga dengan apa namanya mungkin pada acara event-event tertentu masuk di situ untuk penawaran, sehingga memang secara sosial dikenal perusahaan itu. Kemudian kalau seleksi itu apa? Setelah proses memilih dari pelamar yang ada, kalau tadi kan menarik orang bisa mendaftar, kalau seleksi itu memilih dari pelamar yang ada, siapa yang paling cocok ya. Mungkin yang pintar banyak, mungkin yang pengalaman banyak, tapi belum tentu cocok dengan perusahaan kita ketika kita menerima. Nah itu memang sifatnya memang
selektif itu memang agak kadang-kadang objektif dan subjektif karena memang masing perusahaan kan mempunyai pertimbangan masing-masing. Sifatnya bisa negatif, tujuannya mengeliminasi yang tidak cocok. Kalau yang apa tadi? Rekrutmen itu menarik, positif. Kalau ini memang jadi rumusnya kayak seperti corong. Kalau seleksi itu dari 100 pelamar, 100 yang pelamar yang diterima atau yang disaring cuma 1. Jadi analoginya kalau rekrutmen itu menebar jala, kayak orang mencari ikan, tetapi seleksi itu menyortir ikan. Ya, itu Mbak Ajeng. Ya, Baik, terima oke. kasih. Ya, paham, Bu. Terima kasih. Sudah cukup? Jawabannya sudah cukup jelas? Jelas, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sekarang lanjut ya. Sekarang Saya bertanya, mau tanya. Silakan Mbak Rofi. kenapa kita harus selektif? Katanya kalau semakin banyak karyawan itu semakin baik ya. Gimana Mbak, diulang lagi? Kenapa kita harus selektif dalam memilih karyawan? Bukankah kalau karyawannya banyak itu semakin baik? Ya, jadi begini. Kenapa harus selektif ya? Setelah kita gimana kok yang diterima banyak sekali, tapi kok yang terima cuma sedikit ya, seperti kan memberi PHP nih jadi para pelamar. Sebabnya begini, ada 2 teori yang mendasari ini ya, yaitu dari person organization ini ya, fit teori ini. Karyawan harus cocok dengan nilai, budaya dan tujuan organisasi. Kemudian kalau tidak cocok, turnover akan tinggi, rugi biaya rekrutmen ulang. Jadi nanti kalau nggak cocok, akhirnya juga keluar mereka. Karena belum tentu yang pintar itu cocok di perusahaan kita. Kita sudah mengeluarkan biaya banyak, tenaga luar biasa. Ketika sudah seleksi, keluar. Nah, berarti nggak cocok. Karena itu pada proses rekrutmen dan seleksi itu harus seluas-luas dan sedalam-dalamnya kita bisa tahu detail apakah ini cocok atau enggak. Di samping itu ada juga pada teori tadi kan person organization ya. Sekarang fit teori tadi. Kalau sekarang yang teori yang lain, human capital theory. Saya berkali-kali ngomong pentingnya human capital itu. Karyawan itu adalah aset, nggak mesti uang ya. Nggak. Tapi manusia SDM itu aset investasi itu. Jadi perusahaan akan memilih SDM yang ya ROI-nya yang paling tinggi. Misalnya gaji 10 juta untuk orang yang hasilkan 50 juta lebih baik daripada 5 juta untuk orang yang hasilkan 5 juta. Jadi kadang-kadang ini memang perlu ditanamkan untuk di lingkungan SDM perusahaan. Jadi stakeholder itu memang harus punya kesadaran bersama bahwa memang di manajemen itu memang semua harus berperan, karena itu bisa paham bahwa memang SDM yang selalu meningkatkan unggul, siapapun level apapun, top manajemen, middle ataupun mungkin yang paling bawah itu akan bisa mempunyai kepentingan, mempunyai manfaat yang sama bagi perusahaan, akan unggul semuanya. Jadi seleksi bukan pelit, tapi manajemen resiko. Nah, itu penting, perlu dipahami dan disadari bersama. Begitu Mbak Rofi jawabannya. Oke, sekarang saya lanjut. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mahasiswa harus selalu mengasah dengan selalu berpikir untuk belajar dan belajar, karena ini selalu berkembang terus. Sekarang saya mau lanjutkan ini. Sekarang kembali karena sudah ada pertanyaan tadi, jadi saya ingat untuk meningkatkan tentang rekrutmen yang mungkin belum saya sampaikan, yaitu kalau rekrutmen ini ada juga nih, kalau saya nih Mas Salman dan Hages ya, penilaian calon pegawai adalah proses pembentukan sekumpulan pelamar yang memiliki kualitas tertentu. Jadi tidak juga semua melamar, tetap biar nggak terlalu seleksinya susah, tapi kita memang sudah mempunyai, sebenarnya sudah mulai ada filter maupun pengumuman yang semakin tidak meluas karena kita membutuhkan spesifikasi tertentu. Jadi kemudian sebelumnya kesimpulannya, jadi
rekrutmen atau penarikan calon pegawai itu merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, harus terencana ya, harus ada planningnya, harus jelas. Guna memperoleh calon-calon pegawai yang memenuhi syarat ya, yang dituntut dalam suatu jabatan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Jadi artinya melalui perusahaan atau organisasi tersebut itu dapat memperoleh pelamar yang sesuai dengan tuntutan jabatannya atau job recruitment. Jadi singkatnya proses rekrutmen itu ada sumber internal. Kalau internal itu ada promosi, ada bursa kerja, media sosial, dan kampus. Kalau internal. Jadi kalau iklan kita bisa dari internal ya. Jadi yang mungkin bisa rotasi. Maaf, saya ulang keliru ya tadi. Jadi kalau proses rekrutmen itu yang internal itu promosi dan rotasi serta rekomendasi pegawai yang lama. Jadi dipromosikan ini bahwa ini ada peluang baru nih kita karena mungkin perubahan organisasi, perubahan manajemen, kita mempunyai program baru sehingga dipromosikan atau rotasi dari divisi yang satu dipindah ke yang lain karena biar punya pengalaman atau mungkin untuk peningkatan kinerjanya. Bisa juga rekomendasi pegawai lama yang mempunyai kemampuan ini, kemudian kita punya program, oh ini kayaknya cocok, itu bisa. Kemudian sumber eksternal, kita membuat lowongan kerja di medsos, kita bisa numpang kepada event-event tertentu, pada bursa kerja, media sosial, dan kampus. Kemudian pesan lowongan, menyajikan profil perusahaan dan kualifikasi yang jelas. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Mahasiswa sudah jelas ya? Kurang lebih minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.